Kenapa kita rela bayar mahal hanya demi secangkir kopi sih? Kalian pernah mikir nggak kenapa kita rela antri dan bayar mahal di kafe modern, tapi cuma kalau disuruh antri di kantor kelurahan? Padahal sama-sama antri kan? Jawabannya itu ada pada satu kata, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, saya Rolatul Awanda dengan NIM 250210133. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep kepuasan pelanggan mengubah wajah manajemen pelayanan publik yang tadinya kaku dan birokratis menjadi inovatif dan humanis. Mari kita bahas sama-sama. Dalam manajemen pelayanan publik modern, masyarakat bukan lagi sekedar pemohon yang butuh bantuan, melainkan mereka adalah pelanggan yang berhak mendapatkan kualitas terbaik. Membantu Anda bagi kami bukan sekedar tugas, tapi juga hadir dan melayani. Berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman. Kualitas terbaik, karena kepuasan dari mereka adalah indikator mutlak keberhasilan dari suatu negara. Kepuasan pelanggan pelayanan publik terjadi saat kenyataan yang diterima masyarakat di lapangan sama dengan atau melebihi ekspektasi mereka. Dulunya paradigmanya adalah kok bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Nah, sekarang dengan semangat direformasi birokrasi, prinsipnya terbalik menjadi cepat, transparan, dan tanpa pengaruh. Jangan heran kalau customer kecewa kalau kita tidak memberikan layanan yang sesuai dengan harapan mereka. Apa yang terjadi ketika kita sudah memenuhi harapan customer? Seringkali orang menjawab, maka customer pasti puas. Jawaban saya salah. Belum tentu puas. Mungkin mereka cuma menganggap itu sudah standar tugas, SOP, atau kewajiban. Saya kasih contoh. Misalnya kita naik sebuah maskapai penerbangan yang menyajikan kopi, teh, ataupun makanan, minuman. Seringkali mereka bertanya, Pak, Bu, mau kopi atau teh? Apakah Anda sebagai penumpang merasa tiba-tiba puas? Wah, keren banget ya, maskapainya tawarin saya kopi dan teh. Kalau memang itu sudah standarnya, kita akan merasa itu sudah tugasmu, kewajibanmu. Berarti untuk memuaskan seorang customer, kita seringkali harus bisa memberikan lebih daripada apa yang mereka bayangkan, lebih daripada apa yang mereka harapkan. Disitulah kita masuk dalam kategori customer satisfaction, ya, atau kita memberikan beyond their expectation. Kita memberi lebih dari yang mereka harapkan. Itulah yang kita perlu berlomba-lomba memberikan layanan yang terbaik buat customer-customer kita. Ingat, kualitas pelayanan adalah harga mati. Nah, bagaimana sih kita mengukur kepuasan ini? Dalam teori manajemen, ada 5 pilar utama yang disebut sequel. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada tangible, yaitu bukti fisik. Apakah ruangnya bersih, AC-nya dingin, fasilitas ramah disabilitas? Wah, kenapa itu semua dipertanyakan? Karena lingkungan yang nyaman adalah kesan utama yang menentukan. Yang kedua, ada reliability, yaitu keandalan. Jika dalam SOP akan siap dalam 3 hari, apakah benar-benar akan siap dalam 3 hari? Ingat, pelayanan yang baik adalah tidak pernah memberi harapan palsu. PHP, nono ya, nono ya, nono. Yang ketiga, ada responsiveness, daya tanggap. Seberapa cepat sih petugas itu membantu masyarakat saat kebingungan? Karena seorang petugas tidak boleh acuh tak acuh dan main HP saat melayani. Ini ada orang ngapain ya? Misi mas. Ya, Iya apa? mas, saya mau konsultasi nih. Keren banget deh. Itu sangat tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh. Pagi mas. Pagi Mbak, silakan duduk Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahendra Mbak. Saya pegawai di BKD. Kalau boleh tahu, apa yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini. Yang keempat ada ansuran, yaitu jaminan menyangkut legalitas dan bebas pungli. Masyarakat harus merasa aman bahwa dokumen mereka itu sah dan tarifnya transparan sesuai dengan aturan. Ingat ya teman-teman, bebas pungli, tidak ada pungli, nono pungli, nono pungli.
kelima ada empati. Ini adalah pilar yang penting, yaitu melayani dengan hati, senyuman, sapaan hangat, dan sikap peduli. Ingat, masyarakat yang datang seringkali dalam keadaan mendesak atau sulit. Di antara senyum yang datang dan pergi, di balik meja sederhana tempatku berdiri, aku bukan hanya memberi layanan. Aku memberi rasa aman. Setiap pagi aku membuka pintu. Bukan hanya pintu kantor, tapi pintu untuk segala harapan. Aku mendengarkan, lebih dari sekedar mendengar, karena di balik setiap permintaan selalu ada cerita. Dan aku memilih untuk hadir sepenuhnya. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku percaya bahwa setiap senyum yang pulang dengan tenang adalah bentuk layanan paling jujur yang bisa aku berikan. Ada hari-hari yang berat, antrian panjang, dan keluhan. Tapi aku tetap berdiri dengan tegak. Kalau harus diulang 1000 kali pun, aku tetap memilih untuk selalu melayani setulus hati. Itu bukan sekedar pilihan, itu keyakinan bahwa melayani sepenuh hati bukan hanya budaya, tapi bagian dari siapa aku sebenarnya. Aku belajar dari setiap mata yang menatap penuh harap, dari setiap tangan yang menjabat dengan percaya, bahwa pelayanan terbaik tak selalu tentang seberapa cepat, tapi seberapa dalam kita peduli. Lalu, di mana letak inovasinya? Nah, hari ini pelayanan publik tidak melulu soal tatap muka atau antri di kelurahan. Sekarang, digitalisasi menjadi kunci inovasi mandiri. Contohnya seperti aplikasi layanan mandiri atau self-service. Sekarang, mencetak kartu keluarga bisa dari rumah, antri paspor bisa lewat aplikasi, bahkan komplain jalan rusak bisa lewat via media sosial. Nah, inovasi digital bisa memangkas birokrasi, bisa juga mencegah celah korupsi, contoh seperti pungli, dan juga dapat meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat karena semua menjadi transparan dan juga instan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah kepuasan pelanggan pelayanan publik yaitu adalah bukan sebuah lagi sekedar opsi atau bonus, melainkan sebuah kewajiban yang konstitusional. Ketika masyarakat itu puas, maka kepercayaan terhadap pemerintah juga akan meningkat dan juga pada akhirnya roda pembangunan akan berjalan dengan cepat. Nah, kita sebagai generasi penerus, mari kita mendukung dan mengawal terus sistem reformasi pelayanan publik di Indonesia. Karena pelayanan publik yang baik dimulai dari kepedulian kita bersama. Saya Rodatul Amanda, lebih dan kurangnya saya mohon pamit. Saya akhiri, terima kasih.